Hujan rintik-rintik membasahi jalanan sempit di pinggiran Jakarta, menciptakan pantulan cahaya dari lampu jalan yang remang. Di dalam sebuah gudang tua yang tersembunyi di antara bangunan kumuh, Kapten Arya berdiri tegap dengan ekspresi dingin, menyamar sebagai seorang pembeli dalam jaringan perdagangan manusia. Pakaiannya lusuh, rambutnya sedikit acak-acakan, dan sorot matanya tajam mengamati setiap gerakan pria-pria bersenjata di sekelilingnya. Jantungnya berdegup stabil, meski ia tahu bahwa satu kesalahan kecil bisa membuat misinya berantakan. Di depannya, seorang pria bertubuh tambun dengan wajah penuh bekas luka tersenyum licik. "Kamu datang sendiri, berani juga," katanya sambil menyulut cerutunya. Arya tidak menjawab. Ia menggeser tas berisi uang yang sudah disiapkan di atas meja kayu reyot, memastikan pria di hadapannya percaya bahwa dia benar-benar seorang pelanggan serius. Namun, saat pria itu memberi isyarat kepada anak buahnya untuk membawa barang dagangan, Arya merasakan sesuatu yang janggal. Dari sudut matanya, ia menangkap kilatan cahaya merah, sebuah tanda bahwa tempat ini telah menjadi target penggerebekan. Dadanya menegang. Jika operasi ini kacau, semua bukti yang ia butuhkan bisa lenyap. Lebih buruk lagi, nyawa para korban yang akan dijual bisa terancam. Tiba-tiba, suara dentuman keras menggema, diikuti teriakan penuh kepanikan. "Polisi, angkat tangan!" Teriakan itu dibarengi dengan suara tembakan peringatan ke udara. Arya mengutuk dalam hati, penggerebekan ini terlalu cepat, belum waktunya. Tanpa sempat bereaksi, tubuhnya didorong keras ke lantai oleh seorang pria bertopeng yang menerobos masuk. Tangannya dipelintir ke belakang, dan sebelum bisa melawan, borgol sudah mengunci pergelangannya. Matanya bertemu dengan salah satu petugas yang menundukkan senjata ke arahnya. Wajahnya tak asing, Kompol Raka, perwira polisi yang terkenal keras dan tak kenal kompromi. "Kita sudah menangkap bos besar," ujar salah satu polisi, menatap Arya dengan penuh kemenangan. Darah Arya berdesir. Ini bukan rencana yang seharusnya terjadi. Ia bukan kriminal, ia adalah prajurit yang ditugaskan untuk membongkar jaringan ini dari dalam. Namun, dalam keadaan seperti ini, tidak ada cara baginya untuk menjelaskan tanpa membahayakan misi. Dengan rahangnya mengeras, Arya hanya bisa diam ketika mereka menyeretnya keluar dari gudang. Hujan semakin deras membasahi wajahnya. Malam itu, seorang prajurit elit ditangkap sebagai buronan, dan misi yang telah dirancang berbulan-bulan berubah menjadi sebuah kesalahan fatal. Mobil tahanan melaju kencang menembus derasnya hujan, menerobos jalanan gelap Jakarta menuju kantor polisi. Di dalamnya, Kapten Arya duduk diam dengan borgol masih mengunci pergelangan tangannya. Cahaya merah dan biru dari sirene memantul di wajahnya yang basah oleh hujan. Di seberangnya, Kompol Raka duduk dengan ekspresi penuh kemenangan, seolah yakin bahwa malam ini ia telah menangkap ikan besar. "Akhirnya kau jatuh juga," gumamnya, menyeringai kecil. Arya hanya menatap lurus ke depan, menahan gejolak amarah di dalam dadanya. Jika ia membuka mulut dan mengungkap siapa dirinya sebenarnya, seluruh operasi rahasia bisa terancam. Sesampainya di kantor polisi, Arya digiring masuk ke dalam ruangan interogasi. Cahaya neon putih menyilaukan matanya saat ia didudukkan paksa di kursi besi dingin. Seorang penyidik mulai menumpahkan pertanyaan demi pertanyaan, namun Arya tetap membisu. Napasnya berat, pikirannya berputar mencari celah untuk keluar dari situasi ini tanpa membahayakan misi atau identitasnya. "Nama?" tanya penyidik dengan nada tajam. Arya tetap diam. "Jangan sok keras kepala. Kami sudah punya bukti bahwa kau ada di tempat transaksi ilegal. Siapa kau sebenarnya?" Kali ini, Kompol Raka yang berbicara, suaranya penuh tekanan. Arya menatapnya tajam, tapi tetap tak menjawab. Raka mulai kehilangan kesabaran. Ia menghantam meja dengan kepalan tangannya, membuat suara nyaring menggema di ruangan. "Kalau kau berpikir bisa diam dan lolos dari ini, kau salah besar," bentaknya. Namun, sebelum Arya sempat merespons, pintu ruangan terbuka, dan seorang perwira polisi masuk tergesa-gesa. "Pak,
ada masalah. Tidak ada data pria ini di sistem kami. Tidak ada sidik jari, tidak ada rekam jejak, seolah dia hantu. Raka mengernyit, sorot matanya berubah penuh curiga. Seseorang seperti Arya, yang bisa menyusup ke dunia kriminal tanpa meninggalkan jejak, bukanlah penjahat biasa. Siapa sebenarnya kau? Tanyanya sekali lagi, kali ini dengan nada lebih dalam, lebih serius. Di dalam hatinya, Arya tahu bahwa waktu semakin menipis. Jika ia terus diam, mereka akan semakin curiga. Namun, jika ia mengaku, misinya akan gagal. Ia hanya bisa berharap bahwa seseorang dari timnya akan segera menyadari apa yang terjadi. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, seorang polisi masuk dengan wajah panik. "Pak, kita punya masalah besar. Ada laporan bahwa orang-orang dari jaringan perdagangan manusia itu sedang bergerak. Mereka mencari seseorang, dan mereka tahu tahanan ini ada di sini." Detik itu juga, Arya sadar bahwa nyawanya bukan hanya terancam oleh kesalahan polisi, tetapi juga oleh musuh yang sedang memburunya. Kapten Arya tetap duduk tenang di kursinya, meski di dalam dadanya, ia bisa merasakan situasi mulai berbalik menjadi lebih berbahaya. Para polisi di ruangan itu mulai gelisah setelah mendengar laporan bahwa jaringan perdagangan manusia sedang bergerak. Raka menyipitkan matanya, menatap Arya lebih dalam. "Siapa sebenarnya kau? Mengapa mereka mengincarmu?" Tanyanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih menuntut. Arya menatapnya balik, ekspresinya tetap dingin. Ia tahu bahwa dalam hitungan jam atau bahkan menit, orang-orang dari sindikat akan mencoba membungkamnya, entah dengan cara menyusup ke dalam kantor polisi atau dengan serangan langsung. Jika itu terjadi, polisi-polisi ini, meskipun telah menangkapnya dengan kesalahan fatal, bisa ikut terbunuh. Di luar ruang interogasi, suasana mulai tegang. Beberapa polisi patroli menerima laporan bahwa ada kendaraan mencurigakan yang berputar-putar di sekitar kantor. Sementara itu, di dalam, Kompol Raka mulai menyusun potongan-potongan teka-teki yang ada di hadapannya. Tahanan yang tidak memiliki identitas, seseorang yang bisa masuk ke dunia kriminal tanpa jejak, dan kini menjadi target utama sindikat, ini bukanlah buronan biasa. Raka melangkah mendekat, menekan kedua tangannya ke meja. "Dengar, jika kau bukan bagian dari mereka, sekarang saatnya bicara. Karena kalau tidak, kita semua bisa mati di sini," desaknya. Namun, Arya tetap diam. Baginya, mempercayai polisi yang baru saja melakukan kesalahan besar bukanlah pilihan yang bijak. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan kecil di luar gedung, diikuti oleh suara tembakan sporadis. Beberapa polisi berlari keluar, suara teriakan memenuhi udara. Seorang polisi masuk tergopoh-gopoh ke ruang interogasi. "Pak, kita diserang." Mereka bersenjata lengkap. Wajah Raka menegang. Ia menoleh ke arah Arya, yang kini justru tersenyum tipis. "Aku bilang juga apa?" gumam Arya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti ini, satu-satunya yang bisa bertahan adalah mereka yang sudah terbiasa menghadapi situasi hidup dan mati. Arya tahu bahwa sindikat ini tidak akan berhenti sampai mereka memastikan dirinya mati, dan kini, polisi-polisi ini tanpa sadar telah menjadi tameng hidup bagi musuhnya. Kompol Raka berpikir cepat. Ia menatap Arya, lalu ke borgol yang masih mengikat pergelangannya. Jika pria ini benar-benar bagian dari sindikat, mereka baru saja membawa musuh ke dalam markas mereka. Tapi jika dia bukan, Raka menghela napas dalam, lalu mengeluarkan kunci borgol dari sakunya. "Dengar, aku tidak tahu siapa kau sebenarnya. Tapi kalau kau memang bukan musuh kami, sekarang waktunya membuktikan itu." Dengan satu klik, borgol Arya terbuka. Ia memutar pergelangan tangannya perlahan, lalu menatap Raka dengan tatapan tajam. "Kau baru saja membuat keputusan besar, komisaris," katanya dengan suara rendah. Kemudian, tanpa menunggu perintah, Arya berdiri dan berjalan menuju pintu. Di luar sana, perang sudah dimulai, dan ia siap untuk mengambil kembali kendali atas misinya. Di luar kantor polisi, suasana berubah menjadi medan perang kecil.
Peluru beterbangan, menghantam dinding dan jendela, menciptakan suara dentingan kaca pecah dan teriakan panik dari para petugas. Beberapa polisi berlindung di balik kendaraan dinas mereka, berusaha membalas tembakan, tetapi mereka kalah dalam jumlah dan persenjataan. Dari balik pintu, Kapten Arya mengamati situasi dengan tenang. Ia bisa melihat pola serangan ini, bukan sekadar aksi balas dendam brutal, tapi operasi terencana. Sindikat tidak ingin sekadar menyerang kantor polisi, mereka ingin membungkamnya. Dan itu berarti hanya ada satu target utama, dirinya. Kompol Raka berlutut di belakang meja, napasnya memburu. Brengsek, mereka datang dengan persiapan penuh. Desisnya sambil mengokang senjata. Ia menoleh ke arah Arya yang masih berdiri tenang, seolah badai peluru di luar bukanlah hal baru baginya. Kalau kau benar-benar ingin hidup, sekarang saatnya bicara. Apa yang mereka cari darimu? Arya menatap Raka sekilas, lalu berjongkok dan mengambil pistol dari salah satu polisi yang terluka. Bukan, apa, tapi, siapa? Jawabnya singkat, lalu memeriksa magasin senjatanya. Tanpa menjelaskan lebih jauh, ia berlari cepat ke arah jendela belakang dan mengintip keluar. Seperti yang ia duga, ada kendaraan lain di gang sempit di belakang kantor, pintu mobil terbuka, siap untuk membawa seseorang pergi. Mereka tidak hanya datang untuk membunuh, tapi juga untuk menculik. Arya menyipitkan mata. Jika mereka sampai menangkapnya, seluruh operasi rahasia yang telah ia bangun akan runtuh. Ia hanya punya dua pilihan, bertarung di dalam kantor ini sampai mati atau mengambil risiko untuk keluar dan menghentikan mereka langsung. Ia memilih yang kedua. Dengan gerakan cepat, Arya meraih senter di atas meja, lalu melemparkannya keluar jendela. Begitu senter itu jatuh dan menarik perhatian para penyerang, ia menyelinap keluar melalui pintu belakang. Dalam hitungan detik, ia sudah berada di gang sempit, bergerak cepat menuju kendaraan yang menunggunya. Namun, saat ia hampir mencapai mobil tersebut, sebuah suara mendadak terdengar dari belakangnya. Berhenti di tempat, Kompol Raka berdiri di ambang pintu dengan pistol terarah ke punggung Arya. Aku tidak tahu siapa kau sebenarnya, tapi aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja, katanya tegas. Arya tak menoleh, hanya menghela napas pendek. Kalau kau menghalangiku sekarang, kita berdua akan mati, jawabnya. Raka terdiam, tetapi sebelum ia bisa mengambil keputusan, salah satu penyerang menyadari keberadaan mereka dan mengangkat senjata. Tanpa pikir panjang, Arya mendorong Raka ke samping dan melepaskan tembakan lebih dulu, peluru melesat tepat ke kepala penyerang. Raka terperangah, dan saat itulah ia menyadari satu hal, pria yang baru saja ia tangkap ini bukan penjahat biasa. Ia adalah seseorang yang lebih mematikan daripada mereka semua. Suara tembakan masih menggema di udara saat Kapten Arya menarik napas dalam, matanya tak lepas dari sosok Kompol Raka yang masih terduduk di tanah, terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Di sekitar mereka, aroma mesiu bercampur dengan udara dingin malam, sementara teriakan dari para penyerang semakin mendekat. Arya, tahu, ini bukan lagi sekadar kesalahan penangkapan, ini adalah pertempuran untuk bertahan hidup. Tanpa berkata-kata, ia menarik lengan Raka dengan kasar dan menyeretnya ke balik mobil yang terbakar. Kita tak punya banyak waktu. Jika kau masih ingin hidup, ikut aku, katanya tajam. Raka, yang masih berusaha mencerna situasi, akhirnya mengangguk dengan ragu. Mereka berdua bergerak cepat menuju lorong sempit di belakang kantor polisi, menghindari kontak langsung dengan para penyerang yang mulai masuk ke dalam gedung. Arya melirik jam tangannya. Jika ia masih ditahan di dalam sel saat ini, dia pasti sudah mati. Tim sindikat jelas tidak peduli apakah dia benar-benar kriminal atau bukan, yang mereka inginkan hanyalah menghapus jejaknya dari dunia. Siapa sebenarnya kau? Raka akhirnya bertanya, napasnya berat akibat berlari. Arya menoleh sekilas, lalu menggeleng. Semakin sedikit yang kau tahu, semakin aman kau, jawabnya. Tapi Raka tidak puas. Itu jawaban omong kosong. Aku baru saja mempertaruhkan nyawaku untuk membebaskanmu.
Arya berhenti sejenak, menatap mata Raka dengan tajam. Dan aku baru saja menyelamatkan nyawamu. Kita impas. Sebelum Raka bisa membalas, suara deru mesin terdengar mendekat. Sebuah SUV hitam tanpa plat nomor berhenti tepat di ujung lorong, menghalangi jalan keluar mereka. Pintu belakang terbuka, dan seorang pria bertubuh kekar dengan tato di lehernya keluar, menodongkan senjata ke arah mereka. Masuk ke dalam mobil. Sekarang, katanya dingin. Arya menatap situasi dengan cepat, menghitung peluang mereka untuk melawan. Namun, sebelum ia bisa bereaksi, suara peluru lain melesat dari atap gedung, menembus kepala pria bertato itu. Tubuhnya jatuh ke tanah dengan suara berat. Dari kegelapan, seorang pria lain muncul, mengenakan pakaian sipil, tetapi gerakannya terlalu terlatih untuk dianggap sebagai orang biasa. "Kau lama sekali, Kapten," katanya. Suara familiar itu membuat Arya akhirnya menarik napas lega. Raka terbelalak. "Siapa dia?" tanyanya, tetapi Arya hanya tersenyum tipis. "Bantuan yang kita butuhkan." Pria itu, anggota tim rahasia Arya, melangkah maju dan membuka pintu mobil yang berbeda, memberi isyarat agar mereka masuk. Cepat, sebelum yang lain datang. Tanpa berpikir dua kali, Arya mendorong Raka masuk ke dalam mobil, lalu ikut melompat masuk. Mesin meraung, dan dalam sekejap mereka melesat keluar dari lorong sempit, meninggalkan kekacauan di belakang mereka. Namun, meskipun mereka berhasil kabur dari kantor polisi, Arya tahu bahwa pertempuran belum selesai. Kini, ia harus memburu sindikat sebelum mereka menyadari bahwa ia masih hidup, karena kali ini, mereka tidak akan memberi kesempatan kedua. Mobil melaju kencang menembus jalanan Jakarta yang mulai lengang. Di dalamnya, Kapten Arya duduk di kursi belakang, matanya terus mengawasi jalan melalui kaca spion. Ia tahu mereka belum sepenuhnya aman. Di sebelahnya, Kompol Raka masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Polisi yang biasanya memegang kendali dalam setiap operasi, kini justru menjadi orang yang harus diselamatkan. "Sekarang kau mau bicara?" desaknya, menatap Arya dengan tajam. Arya menghela napas, akhirnya sadar bahwa sudah tak ada gunanya lagi menyembunyikan semuanya. "Aku Kapten Arya, Kopassus. Aku sedang dalam misi rahasia untuk membongkar jaringan perdagangan manusia yang melibatkan orang-orang berkuasa," jawabnya dingin. Raka terdiam sejenak, otaknya memproses informasi itu. Ia menoleh ke pengemudi, pria misterius yang sebelumnya menolong mereka. "Siapa dia?" tanyanya. Pria itu tersenyum tipis, tapi matanya tetap waspada. "Letnan Damar, tim bayangan yang bertugas mendukung operasi Kapten Arya," jawabnya singkat. Raka mengusap wajahnya, merasa semakin dalam terseret ke dalam konspirasi yang lebih besar dari yang ia duga. "Kalau begitu, kenapa polisi menangkapmu? Kenapa namamu tak ada dalam sistem?" Arya menatapnya tajam. "Karena ini operasi hitam. Bahkan orang-orang di institusimu pun mungkin ada yang terlibat dalam sindikat ini," katanya. Raka terdiam, tiba-tiba merasa muak. Jika itu benar, berarti ia hampir menjadi alat bagi pihak yang salah. Namun, sebelum mereka bisa mendalami percakapan lebih jauh, mobil tiba-tiba berbelok tajam. Letnan Damar menekan rem mendadak, membuat mereka semua terhuyung ke depan. "Mereka menemukan kita," katanya singkat. Di belakang, dua SUV hitam melaju dengan kecepatan tinggi. Lampu sorotnya menerangi jalan. Tak butuh waktu lama sebelum suara tembakan pertama terdengar, menghantam kaca belakang mobil mereka. Arya segera menarik pistolnya. "Kita harus keluar dari sini sebelum mereka menutup jalan," katanya tegas. Letnan Damar mengangguk, menekan pedal gas lebih dalam, sementara Raka, meskipun masih terguncang dengan semua informasi yang baru saja ia terima, meraih senjata yang diberikan Arya. Ia mungkin belum sepenuhnya memahami situasi ini, tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tak akan mati tanpa perlawanan. Mobil terus melaju melewati jalanan sempit, dengan musuh yang semakin mendekat di belakang. Arya menyadari bahwa mereka tidak bisa terus melarikan diri selamanya. Mereka harus melawan.
Di depan ada jembatan kecil, kita buat jebakan di sana, kata Arya cepat. Letnan Damar memahami maksudnya dan mengarahkan mobil ke sana. Saat mereka mencapai lokasi, Arya dan Raka melompat keluar, mengambil posisi strategis. Saat SUV pertama mendekat, Arya menembak ban depan, membuat mobil itu kehilangan kendali dan menabrak pagar pembatas. SUV kedua mencoba berhenti, tetapi Raka sudah lebih dulu menarik pelatuk, menghantam pengemudinya. Dalam hitungan detik, jalan kembali sunyi, hanya suara mesin yang tersisa. Arya menatap Raka dan mengangguk. Sekarang kau tahu siapa musuh kita sebenarnya. Raka menghela napas berat, menyadari bahwa malam ini adalah awal dari perang yang lebih besar. Kapten Arya dan Kompol Raka berdiri di antara puing-puing kendaraan yang kini terbakar perlahan, asap hitam membumbung ke langit malam. Tubuh-tubuh tak bernyawa berserakan di jalanan, bukti nyata bahwa mereka baru saja selamat dari penyergapan yang dirancang untuk membungkam mereka selamanya. Napas Raka masih terengah-engah, tangannya gemetar sedikit saat menurunkan pistolnya. Ia tak pernah membayangkan akan bertarung di sisi seseorang yang beberapa jam lalu dianggapnya kriminal. Ini bukan sekadar sindikat biasa, gumamnya, akhirnya memahami betapa dalam akar kejahatan ini tertanam. Arya menatapnya sekilas, lalu memasukkan kembali pistolnya ke sarung. Aku sudah mencoba memperingatkanmu, tapi ini baru permulaan, jawabnya dingin. Letnan Damar mendekat setelah memastikan tidak ada ancaman lain di sekitar mereka. Kita harus pergi. Tembakan tadi pasti menarik perhatian, katanya. Arya mengangguk. Kita tak bisa kembali ke kantor polisi, terlalu berisiko. Raka mengernyit. Kau pikir ada orang dalam? Tanyanya curiga. Arya hanya tertawa kecil, namun tanpa humor. Kalau tidak ada, seharusnya aku tidak salah tangkap tadi malam, balasnya. Kata-kata itu menghantam Raka seperti pukulan telak. Ia mulai menyadari bahwa mungkin memang ada seseorang di institusinya yang sengaja mengarahkan penggerebekan ke Arya, bukan untuk menangkapnya, tapi untuk memastikan ia tersingkir sebelum bisa menyelesaikan misinya. Mereka kembali masuk ke dalam mobil, kali ini bergerak lebih tenang namun tetap waspada. Di dalam, Arya akhirnya membuka suara. Target asliku adalah seorang broker bernama Reza Pratama. Dia perantara antara jaringan internasional dan pejabat lokal yang melindungi operasi perdagangan manusia ini. Raka mengerutkan kening. Reza Pratama, dia sudah hilang berbulan-bulan, dinyatakan tewas dalam kecelakaan kapal. Arya menggeleng. Itu yang mereka ingin kau percaya. Tapi aku punya sumber yang mengatakan dia masih hidup dan sedang bersembunyi. Letnan Damar menambahkan, kami hampir menemukannya sebelum penggerebekanmu menggagalkan semuanya. Raka mengusap wajahnya, merasa semakin dalam terseret dalam konspirasi ini. Jadi, kita mencari hantu? Tanyanya sarkastik. Arya hanya menatapnya tajam. Hantu yang bisa menjual ratusan nyawa untuk kepentingan orang-orang berkuasa, jawabnya dingin. Mereka melaju menuju lokasi persembunyian yang lebih aman. Namun, sebelum mereka sampai, ponsel Raka tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal, hentikan sekarang atau kau akan menjadi target berikutnya. Mata Raka membulat, dadanya berdebar kencang. Ia menoleh ke Arya yang kini menatapnya dengan sorot penuh kewaspadaan. Sepertinya kita baru saja menginjak sarang ular, gumamnya. Arya tersenyum tipis. Kalau begitu, ayo kita pastikan mereka menyesal telah membangunkan kita. Kompol Raka menatap layar ponselnya dengan wajah tegang. Pesan singkat itu mungkin hanya terdiri dari beberapa kata, tetapi maknanya jelas, seseorang sedang mengawasi mereka. Seseorang yang tahu setiap gerakan mereka dan cukup percaya diri untuk mengirimkan ancaman secara langsung. Ia menggertakkan giginya, berusaha tetap tenang, tapi di dalam dadanya, perasaan tak nyaman semakin menguat. Kau sering mendapat pesan seperti ini? Tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Arya meliriknya sekilas dari kursi belakang, matanya tajam seperti pisau. Tidak, biasanya mereka langsung menembak, jawabnya dingin. Letnan Damar yang masih fokus menyetir akhirnya angkat bicara.
Itu artinya mereka belum siap bertindak. Mereka masih mencoba mengintimidasi, katanya sambil mempercepat laju mobil. Arya mengangguk setuju. Atau mereka sedang mengulur waktu untuk sesuatu yang lebih besar. Suasana di dalam mobil semakin berat. Raka menelan ludah, pikirannya mulai menghubungkan banyak kejadian. Jika ada orang dalam di kepolisian yang bekerja untuk sindikat ini, maka setiap langkah mereka bisa diketahui. Aku tak bisa kembali ke kantorku, gumamnya, menyadari bahwa rekan-rekannya sendiri mungkin tak bisa dipercaya lagi. Arya menyeringai tipis. Selamat datang di perang bayangan, komisaris, katanya. Mereka akhirnya tiba di sebuah gudang tua di pinggiran kota, salah satu tempat aman yang telah disiapkan oleh tim Arya. Begitu mereka masuk, Damar langsung memeriksa peralatan komunikasi sementara Arya berjalan ke meja kayu di tengah ruangan, membuka peta yang penuh dengan coretan dan titik-titik merah. Reza Pratama terakhir terlihat di sebuah villa di puncak, tapi beberapa hari lalu dia menghilang tanpa jejak. Jika kita menemukan dia sebelum mereka, kita bisa membongkar semua ini, jelas Arya. Raka mendekat, menatap peta itu dengan serius. Bagaimana kalau ini jebakan? Mereka tahu kau mencarinya, katanya. Arya mengangkat bahu. Tentu saja ini bisa jadi jebakan. Tapi kalau kita hanya bersembunyi, kita kalah. Tiba-tiba, suara notifikasi dari laptop di sudut ruangan menarik perhatian mereka. Damar segera berlari ke sana, membuka layar dan mengetik cepat. Seseorang mencoba mengakses server internal kepolisian, mencari namamu, Raka, katanya dengan nada khawatir. Mata Raka membesar. Siapa? Tanyanya cepat. Damar menggeleng. Tak ada nama. Tapi mereka cukup dalam untuk melewati firewall pertama. Arya mendekat, ekspresinya berubah serius. Ini bukan peretas biasa. Mereka ingin tahu seberapa jauh kau terlibat, dan seberapa besar ancamanmu bagi mereka. Raka mengepalkan tinjunya. Jadi, kita buat mereka tahu bahwa kita bukan hanya ancaman. Kita adalah mimpi buruk mereka, katanya tegas. Arya menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Itu baru polisi yang bisa kupercaya. Malam semakin larut ketika Kapten Arya, Kompol Raka, dan Letnan Damar meninggalkan gudang persembunyian mereka. Mobil mereka melaju tanpa lampu, menembus jalanan sepi menuju puncak, tempat di mana jejak terakhir Reza Pratama ditemukan. Di dalam mobil, suasana terasa tegang. Raka sesekali mengecek ponselnya, memastikan tak ada pesan ancaman lain yang masuk. Kita sedang menuju tempat yang bisa saja menjadi kuburan kita, gumamnya, mencoba membaca situasi. Arya, yang sedang memasang peredam suara di pistolnya, hanya tersenyum tipis. Sudah biasa, balasnya singkat. Letnan Damar menekan pedal gas lebih dalam. Villa ini ada di area terpencil. Jika Reza memang ada di sana, dia pasti tidak sendirian, katanya. Arya mengangguk, pikirannya bekerja cepat. Itulah kenapa kita harus bermain cerdas. Kita tidak bisa menyerang secara frontal. Raka menatapnya tajam. Kau punya rencana? Arya menyeringai. Selalu. Ia lalu membuka peta digital di tabletnya, menunjukkan titik-titik kamera pengawas dan jalur alternatif masuk ke villa. Aku dan Damar akan menyelinap dari sisi barat, jalur hutan. Kau, Raka, akan tetap di mobil, memantau komunikasi dan siap memberikan gangguan jika keadaan memanas, jelasnya. Raka mendengus. Jadi aku cuma jadi pengawas. Arya menatapnya sebentar. Tidak. Kau adalah cadangan terakhir kalau semuanya berantakan. Saat mereka semakin dekat, lampu-lampu dari villa megah itu mulai terlihat di kejauhan, berdiri di tengah kegelapan seperti benteng rahasia. Damar memperlambat laju mobil, parkir di area tersembunyi. Dari sini kita jalan kaki, bisiknya. Mereka turun dengan senyap, hanya ditemani suara angin malam dan ranting kering yang sesekali patah di bawah sepatu mereka. Arya dan Damar bergerak cepat menuju sisi barat villa, menggunakan bayangan pepohonan sebagai perlindungan. Sementara itu, Raka tetap di mobil, headset di telinganya, mendengar setiap komunikasi mereka.
Ada 2 penjaga di gerbang utama, lapor Raka pelan. Arya membalas dengan nada rendah, biarkan mereka. Kita masuk dari sisi belakang. Namun, baru beberapa langkah menuju tembok belakang villa, sesuatu terasa tidak beres. Arya berhenti, mengangkat tangannya sebagai isyarat kepada Damar untuk berhenti juga. Di depan mereka, tanah terlihat lebih gelap daripada seharusnya, seperti ada sesuatu yang terkubur di sana. Arya berjongkok, mengambil ranting, dan melemparkannya ke depan. Seketika, suara klik terdengar, diikuti ledakan kecil yang membuat tanah berhamburan. Ranjau, bisik Arya dengan rahang mengatup. Damar mengumpat pelan. Mereka sudah siap. Raka yang mendengar itu dari headset langsung menegang. Jadi kita masuk ke perangkap. Arya menghela napas dalam. Tidak, kita hanya harus lebih cerdik dari mereka. Dengan mata penuh determinasi, ia mulai mencari jalur lain, karena satu hal yang pasti, mereka sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Kapten Arya menarik napas dalam, pikirannya berpacu mencari solusi. Mereka sudah terlalu dekat dengan target untuk mundur, tetapi jebakan ini membuktikan satu hal, musuh sudah siap menyambut mereka. Ia menatap Letnan Damar dan memberi isyarat untuk bergerak ke kiri, mencari celah di luar jalur ranjau. Damar mengangguk dan mulai merayap perlahan, menghindari tanah yang mencurigakan. Sementara itu, di dalam mobil, Kompol Raka tetap siaga, mendengarkan komunikasi mereka sambil mengawasi area sekitar. Aku melihat pergerakan di sisi timur villa, 2 orang keluar dari pintu belakang. Mungkin patroli, lapornya melalui headset. Arya menyipitkan mata. Berapa jarak mereka dari kita? Tanyanya. Kurang dari 20 meter. Jika kalian bergerak terlalu cepat, mereka bisa melihat, jawab Raka. Arya melirik Damar dan memberi isyarat untuk menunggu. Saat 2 penjaga itu berhenti sejenak untuk merokok, Arya bergerak secepat kilat, mendekat dari arah belakang. Dalam hitungan detik, ia melumpuhkan 1 penjaga dengan gerakan senyap, menutup mulutnya sebelum bisa berteriak. Damar menangani yang satunya dengan pukulan keras ke tengkuk, membuatnya roboh tanpa suara. Aman, bisik Arya. Mereka segera menyeret tubuh penjaga ke semak-semak sebelum melanjutkan perjalanan ke belakang villa. Raka yang melihatnya dari kejauhan menghela napas lega. Aku harap aku tidak pernah harus bertarung dengan kalian, gumamnya. Arya tersenyum tipis. Jangan terlalu yakin, kau bisa belajar. Mereka akhirnya mencapai tembok belakang villa. Damar memeriksa kamera pengawas dan menemukan titik buta. Di sini, katanya pelan. Arya memanjat lebih dulu, lalu menarik Damar naik. Begitu mereka mendarat di dalam, suara langkah kaki terdengar mendekat. Arya segera menarik Damar ke balik dinding, menahan napas saat seorang pria keluar dari pintu belakang, berbicara di ponselnya. Ya, target masih dicari. Polisi itu mungkin sudah mati sebelum fajar, kata pria itu, sebelum berjalan menjauh. Arya dan Damar saling berpandangan. Mereka sedang memburu Raka, bisik Damar. Arya menggertakkan gigi. Kalau begitu, kita harus lebih cepat. Di dalam mobil, Raka menerima pesan lain di ponselnya, pergilah sekarang, atau ini akan menjadi akhir bagimu. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, suara mesin mendekat dari belakang. Raka menoleh dan melihat 2 SUV hitam berhenti di seberang jalan. Orang-orang bersenjata keluar, wajah mereka penuh niat membunuh. Raka langsung menghubungi Arya. Kita ada masalah besar, katanya tegang. Dari dalam villa, Arya mendengar suara langkah kaki semakin banyak mendekat. Ia menghela napas dalam. Bersiaplah, katanya pelan. Pertunjukan baru saja dimulai.